Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. Dan insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Kahfi ayat yang ke-27. Judulnya surat Al-Kahfi ayat 27-28. Teman semu, teman setia dan teman sejati. Pertemanan ini sebetulnya melihat dari aspek karena kita sebagai makhluk sosial. Kalau kita sering dengar ada istilah-istilah hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama. Sebetulnya menurut hadis Nabi ada lagi dua hubungan, yaitu hablum minal alam dan hablum minasyaitan. Kita juga sangat dekat berhubungan dengan alam dan beberapa manusia juga sangat dekat berhubungan dengan syaitan. Nah, di ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang suhbah. Suhbah itu bahasa Arab. Kalau kita suhbah itu bisa diartikan berteman tadi. Banyak istilah di Quran. Kalau sodik ya teman juga, asdiko ya. Kemudian kalau di Quran ayat lain ada yang disebut aulia usyaitan ya, temannya setan. Ada yang disebut auliaul mukminin, pertemanan sesama umat Islam. Dan ada disebut auliaul rahman atau auliaullah ya, kita takarub kepada Allah sehingga kita dapat perlindungan Allah atau waliullah. Kalau dalam surat An-Nur ayat 62 dan ayat-ayat lain yang disebut ma'allah atau ma'as-sabirin, itu disebut ada ma'iyah. Ma'iyah itu pertemanan juga. Sebab kalau lihat surat Al-Kahfi ayat 27-28 itu ada 3 ma'iyah. Ada ma'iyah al-aduwiyah, pertemanan semu, itu orang bertemu dengan pertemanan dengan setan. Ada disebut ma'iyah idhofiyah, pertemanan setia dengan sesama manusia, termasuk ma'ahu, berteman dengan atau bersahabat dengan Rasulullah. Tetapi ada ma'iyah hakikiyah namanya. Ma'iyah hakikiyah itu pertemanan yang hakiki. Berteman kita, berdekatan kita, musahabah kita, takarub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebut Al-Qur'an. Kalau dalam surah Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu umat Islam di mana saja kamu berada. Ini ma'iyah hakikiyah ya. Atau innallaha ma'as sabirin, Allah berserta orang yang sabar. Jadi ma'iyah hakikiyah, pertemanan yang hakiki, karena ada ma'iyah idhofiyah, pertemanannya yang tidak hakiki, mungkin di dunia saja, tidak di akhirat. Dan ada tadi ma'iyah aduwiyah, ma'iyah disebut tadi pertemanan semu,
yaitu kita berteman dengan yang tidak sevisi misi. Nah, itu akan kita jelaskan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Baik, saya kira karena ini tafsir maudhu'i, syarat tafsir maudhu'i selain menjelaskan realisasi kenyataan yang ada sekarang ini, maka juga harus beberapa ayat yang menjadikan penafsiran dari ayat yang sedang kita bahas. Ya. Nah, kalau kita sekarang misalnya melihat ayatnya, surat Al-Kahfi ayat 27, "Watslu ma uhiya ilaika min rabbik, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, la mubaddila li kalimati wa lan tajida min dunihi multahada." Di ayat ini disebut ma'iyah hakikiyah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut kalimat Rabbi. Kemudian di ayat berikutnya 28 itu disebut tadi teman setia. Teman setia kita adalah yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kita harus berteman, mengurung diri bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa. Dalam tafsirnya bil ghadati wal asyi, siang malam teksnya, tapi tafsirnya adalah selama-lamanya dia ibadah. Tapi yuridul wajah, teman setia kita yang akan menyamai dan menyertai kita dunia akhirat, yaitu yang tujuannya lillahi ta'ala. Ya, termasuk tadi ma'iyah idhofiyah, kita berteman dengan sahabat setia yang seagama, yang sepaham, yang sepemisi, dan atau yad'una di sini adalah berteman dengan orang-orang yang berdakwah sepanjang masa, mengajar agama sepanjang masa. Nah, ini maksud tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 28. Sedangkan disebut tadi teman semu, ini ada 4 kriteria di sini. Ya, pertama, teman semu itu orang yang turidu zinatal hayatid dunya, berteman kita dengan orang yang hanya mengejar kehidupan dunia. Dan yang kedua, teman semu kita, teman yang agak qalbah, yang Allah telah lupakan hatinya kepada Allah, dilupakan hatinya kepada agama. Dan yang ketiga, ini sebut tadi oleh syaitan, kena itawa hawa. Teman semu kita adalah teman yang selalu dia ikut kepada hawa nafsunya. Dan yang keempat kriteria teman semu itu, yaitu amruhu puruto, segala urusannya berlebihan. Berlebihan ini ya pengertiannya melakukan sesuatu tanpa ilmu atau bodoh, atau tidak jelas orientasi yang dia tuju di dalam beramal. Itu juga termasuk amruh puruto. Kalau asli lapan puruto itu adalah israfan atau musrifan, orang yang berlebihan. Tetapi kita jelaskan nanti seperti apa kita berteman yang semu. Baik, saya akan, kalau sebaiknya saya dirinci dari urut akhir ya, tapi karena kita sesuai tertib Al-Quran, maka kita akan jelaskan disebut tadi teman sejati. Di ayat ini menjelaskan teman sejati itu watslu ma uhiya ilaika mir rabbik. Teman sejati kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran, sehingga Al-Quran oleh Allah kepada Rasul diperintahkan untuk utslu, dibaca. Pengertian terjemah sering kita yang utslu dibaca, padahal bahasa Arab baca itu al-iqra. Kalau utslu tafsirnya adalah tilawati kitabillah wa iblaghi lannas. Quran dibaca, dihafal, dikaji, dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Itu mana utslu. Menurut Ibnu Katsir bahwa utslu adalah tilawatu kitabil aziz, kitabillah wa iblaghi lannas. Jadi kalau kita hanya sebatas membaca, itu bukan utslu. Ya. Kenapa disebut untuk? Memang berdasarkan beberapa hadis Nabi. Teman sejati kita adalah salah satu yang disebut Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran yang akan menemani kita di kelak hari
setelah kita wafat. Dan di dalam ahli tasawuf sebetulnya teman sejati itu ya teman yang menurut mereka ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika ila maulakal karim. Tidak ada teman sejati kecuali teman sejati itu teman yang menemani kamu dan alimun bi'aibika, tahu kekurangan kamu, tahu dosa kamu, tahu kesalahan kamu, tapi tetap masih terus menemani kita. Dan bahkan alimun bi'aibika, Allah mempunyai sifat al-jamil, ditutup keaiban kita dengan sifat terpujinya Allah. Itulah sebut tadi teman sejati. Nah, teman sejati kita adalah menurut para ulama ahli ma'rifat, walaysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada yang bisa menyertai kita selama-lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tadi wa makum aina kuntum, ya aina kuntum itu kan berkait kepada orang yang berdosa sekalipun. Seperti yang sudah saya minggu lalu sampaikan, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tubis sudur. Allah tahu kepada gerak-gerik hati yang maksiat dan termasuk kha'inatal ayun, gerakan mata atau kedipan mata yang bermaksiat. Jadi Allah disebut teman sejati itu karena selalu menemani kita. Bahkan kalau kita lihat manusia yang setia sekalipun, kita sebut teman setia, sebenarnya definisinya kan yang menemani kita di kala suka dan luka. Tetapi realitasnya karena teman idopi tadi bukan ma'iyah hakikiyah, ma'iyah idopiyah, masih ada hal-hal yang berkait dengan syarat khusus, yaitu kalau kita tidak berbuat curang atau berbuat salah sama teman kita. Begitu kita berbuat salah atau curang, mereka tidak menemani kita. Berbeda dengan Allah. Allah itu alimun bi'aibika, tahu keaiban kita, tetapi justru ditutup dengan keindahannya, sehingga seolah-olah kita tidak punya dosa. Laula satrukal jamil laisa amalun ahlan qabul. Seandainya tidak ada tutup Allah yang indah, tidak ada satupun amal ibadah kita yang bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Ya kita kalau beramal kadang-kadang kan bukan hanya tidak ikhlas, ujub juga. Kalau hanya satu mungkin ya. Ini Masya Allah, sum'ah, riya, ujub, takabur, sombong, itu keaiban kekurangan-kekurangan kita, tetapi justru ditutup oleh Allah dengan satu jamil, seolah-olah kita tidak ada dosa. Makanya teman setia yang saya sampaikan di sini yaitu Rabbik, ada menurut para ulama bahwa khairu mayyasab, sebaik-baiknya yang ditemani kamu, mayat lubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sebaik-baiknya teman yang memerintahkan kamu dan yang melarang kamu, tetapi dia tidak ada sedikit pun keinginan darimu untuknya. Dan itu tidak ada kecuali Allah. Kalau ada orang yang memerintahkan kepada kita atau melarang kepada kita, tapi tidak ada harapan imbalan dari kita, nampaknya manusia tidak ada. Setiap manusia pasti ingin ada imbalan hudud nafsah, bagian dirinya, tapi Allah tidak. Ma uridu ayat imun, aku nyuruh ibadah kepada kamu, aku tidak mengharapkan makanan dari kamu, tidak mengharapkan upah dari kamu, tidak ujroh dari kamu. Itu di Quran dijelaskan. Kalau kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, kita diperintah ibadah oleh Allah kepadanya, dan Allah tidak mengharap apa-apa. Seluruh amal ibadah kita kembali kepada kita. Itulah sebut teman sejati. Dan ada juga di dalam hadis, teman sejati kita artinya teman yang menyertai kita dari dunia sampai akhirat. Di antaranya Al-Quran. Teman
sejati diantaranya ada Al-Quran, nanti akan menyertai kita di alam barzah, di alam kubur, atau disebut amal soleh. Sebab di dalam hadis kan ada yutsba'ulil mayit salasa, ada 3 ketika orang meninggal yang ikut ke kuburan, amalnya, keluarganya, dan hartanya. Yang 2 kembali ke rumah, harta dan istri. Yang 1 al-baqi al-amalus soleh, yang amal soleh justru yang terus menemani kita. Itu teman sejati yang karena oleh Allah disebut pada surat Al-Kahfi ayat 27 ini, yaitu uslu. Dibaca oleh kita Al-Quran itu, dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik, lalu diamalkan dengan baik. Cuman mungkin ya, maaf ya, tidak bisa kita mengamalkan kalau tidak mengkaji. Mengkaji itu ya bahasa kita ngaji atau menjelaskan, ya. Sehingga dengan ngaji menjelaskan bisa paham. Orang biasa paham biasanya kan dari ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa paham. Ya, ini kaitan rumbun-rumbun tadi tilawah. Setelah kita membaca, menghafal, kemudian mengajinya, menjelaskannya, lalu Allah akan kasih paham. Hadirin rahimakumullah, saya ada beberapa contoh yang ada pada diri saya. Ketika saya waktu kecil ngaji itu, ya namanya waktu kecil, sama sekali gak ngerti ngaji. Tapi guru saya, ulama-ulama kita yang tulus, terus saya ngajar. Ketulusan ngajar kepada santrinya itu, kemudian di satu saat Allah memberikan putuh terbuka pada santrinya, dan setiap ilmu yang diberikan dia ingat ketika akan disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau di satu saat dia membutuhkan untuk solusi efektif di dalam menjelaskan persoalan-persoalan yang berat sekalipun. Itu namanya apa? Sebuah makna daripada pemahaman tadi itu. Sebab kalau ngaji ingin langsung paham, ya nggak ada juga, sebab paham itu kan dari Allah. Tuh lagi-lagi ma'iyah hakikiyah, paham dari apa yang disampaikan guru itu dari Allah. Hidayat yang kita bisa mendapat iman dan makrifat itu dari Allah. Taufik kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari dari Allah. Jadi itulah ma'iyah hakikiyah. Semuanya memang dari Allah. Sehingga ada kalimat-kalimat yang harus dikemukakan oleh kita. Man akramaka. Coba kalau pertanyaan, siapa yang memuliakan engkau? Siapa yang mengangkat engkau? Siapa yang menghidupkan engkau? Pasti pertanyaan itu dijawab oleh beriman Allah. Ya kan? Siapa yang beri sakit engkau? Siapa yang beri sehat engkau? Sehingga kalau di zaman man akramaka, innama akramaka fika jamilu satri. Sesungguhnya yang memuliakan engkau itu zat yang menutup kekurangan engkau. Kalau ada orang yang memuji kepada kita, memuliakan kepada kita, bukan karena orang itu memuji hakikat puji kepada kita karena kita baik, atau dia memuji bodoh karena dia bodoh karena kita tidak tahu kesalahan. Bukan hanya itu. Dia bisa memuji itu ditutup keaiban kita oleh Allah, sehingga dia tahu bahwa kita baik. Orang bisa cium tangan bolak-balik, si istri sayang-sayang sama suaminya, karena tidak tahu saja dia. Kalau tahu suaminya akan poligami, mungkin dia bukan sayang-sayangan lagi sama suami, mungkin marah. Karena Allah ditutup keaiban kita, tidak tahu isi kita, sehingga terus saja sayang sama kita. Kalau seandainya seorang kiai, ya kiai, dipuji sama orang, mulai medsos kayak mau apa, itu sebetulnya karena ditutup aja keaibannya. Bukti dibongkar keaibannya oleh Allah, tidak ada ampun. Tidak ada, sebab Allah punya satul jamil namanya. Karena itu kalau kita ada yang memuji kepada kita, palhamdu liman sataroka laisa liman sakaroka waliman akramaka. Kalau kamu ada yang muji, tidak boleh kamu muji lagi kepada orang yang memuji. Muji kepada Allah. Ya kita juga kalau sedang sadar kan begitu. Aduh, cantik nih hari ini, kasep ganteng hari ini, banyak uangnya. Apa yang kau sadar? Alhamdulillah begitu. Tapi kalau sedang eling, ya gitu. Kalau sedang edan tidak eling, ya enggak alhamdulillah itu. Suka nepak diri, bangga diri. Itu tidak boleh.
Karena itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menutup zat yang sebenarnya kepada kita yang harus kita memuji dan beribadah padanya. Jangan memuji kembali kepada orang yang memuji kita. Sebab Allah tidak mengharap dipuji. Tidak mengharap dipuji. Kalau orang yang memuji kita, ada harapan dari kita dipuji lagi. Capek kita akhirnya. Allah tidak mengharap dipuji. Allah tidak ingin diibadahi. Menyuruh pada kita ibadah, pahalanya untuk kita. Luar biasa Allah itu. Makanya lah. Makanya kita di dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 27 ini, utslu ma uhiya ilaika mir rabbik, sehingga la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa mengganti kalimat Allah itu, ketentuan Allah itu, Quran itu. Mubaddil di sini ada perubahan, berubah itu bisa ditambah, bisa dikurang, atau bisa dihilangkan. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa Al-Quran. Merubah itu bisa nambah, bisa, atau bisa bilangkan tidak ada yang bisa. Itu hak prerogatif Allah. Karena itu ada ayat berikutnya, walang tajida min duni multahada. Ini multahada ini menurut para ulama ada malja'a, tempat bersandar dan berlindung, dan ada waliya, tempat minta pertolongan. Dan Allah memang sudah menolong kita. Tetapi di dalam tafsir disebutkan menurut Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, apa itu kalimat walang tajida min duni multahada? Kaum Muhammad tidak akan menemukan yang menolong selain Allah. Kaum Muhammad tidak akan menemukan tempat bersandar selain Allah. Apa maksudnya? Dalam tafsir kata Ibnu Jarir, in anta ya Muhammad lam taslu ma auhiya ilaik min kitabir rabbik fa innahu la ma ja'alaka minallah. Seandainya kamu tidak menyampaikan apa yang sudah diwahyukan kepada engkau, kamu tidak akan mendapat pertolongan Allah. Luar biasa ya. Seandainya Rasulullah tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, Rasul tidak akan mendapat pertolongan. Kita juga sama. Seandainya kita tidak mampu menyampaikan apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu materi atau ilmu atau jabatan, kita tidak akan dapat pertolongan Allah. Apa yang diberikan oleh Allah? Ma'at Allah. Ma'at Allah bisa ilmu, bisa jabatan, bisa harta. Kalau tidak disampaikan kepada haknya, tidak akan mendapat pertolongan Allah. Ini maksudnya walan tajida min dunihi multahada. Sebab memang di Al-Quran oleh Allah Subhanahu disebut di dalam surah An-Nisa ayat 67 itu, ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam tab'al fama balagta risalah. Wahai Muhammad, wahai Rasul, sampaikan olehmu, baligh ma unzila ilaik min rabbik, sampaikan olehmu apa yang telah Allah sampaikan kepada kamu. Wa in lam taf'al, kalau kamu tidak melaksanakan tugas kerasulan, fama balagta risalata, kau sebenarnya belum menyampaikan tugas kerasulan. Karena Rasul menyampaikan sehingga Rasul mendapat sifat kerasulan, dan wallahu yu'simuka minan nas, baru dimaksum oleh Allah karena Nabi Muhammad telah menyampaikan risalahnya. Kita juga kalau ingin dipelihara oleh Allah, bisatul jamil, dimaafkan oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, berikan kepada haknya. Insya Allah Allah akan menolong kita. Allah sebagai pelindung kita dan sandaran kita, dan ma'iyah hakikiyah akan kita peroleh. Teman sejati tadi, tidak ada teman yang sejati kecuali teman yang suka menyuruh kamu atau melarang kamu dan tidak mengharapkan apa-apa dari kamu. Kalau yang namanya manusia mengharapkan semua, ya itu. Makanya kita di dalam ayat Al-Kahfi 27 ini dituntut tadi harus punya teman sejati, yaitu teman yang dalam istilah kita teman sejati itu teman yang menolong di kala suka dan duka. Itu definisi kita, di kala suka dan duka. Itu yang menolong kita, yang membimbing kita, yang terus dekat sama kita. Tetapi tidak ada yang hakikat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat berikutnya, teman setia kita sesama manusia ternyata itu ada idopiahnya. Ada sandaran-sandaran lainnya. Misalnya kita lihat ayat 28-nya.
Ini sebut teman setia kita. Wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu, tahan dirimu bersama orang-orang yang ibadah di setiap masa, pagi dan sore. Ini teksnya begitu. Ibadah di pagi hari arti ibadah yang terus menerus, yuriduna wajhah, dia mengharapkan ridha Allah, dan ini yang sama-sama untuk tujuan kepada Allah, nanti akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak nanti termasuk teman yang ketiga, teman semu. Dan memang teman semu dengan teman sejati di dalam ayat ini asbab nuzulnya beda. Kalau asbab nuzul di ayat 28 wasbir nafsaka, itu ada beberapa ulama ahli tafsir. Pertama yang terkenal bahwa Rasulullah SAW punya ashabus sufah. Jadi di rumah Rasulullah itu ada 700 orang yang hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertasbih. 700 nama ashabus sufah. Dan itu sebagai teman setia Rasul, dan juga sahabat sangat setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama setianya. Sehingga di dalam hadisnya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada kaum sahabat yang tadi beribadah di Masjid Nabawi, kalau sekarangnya di Daudah bersama Rasulullah, sehingga Rasulullah sampaikan, hadal majlis alladzi umirtu an asbur nafsi mahum. Majlis inilah yang aku diperintahkan oleh Allah untuk bersama-sama dengan mereka. Itu adalah Masjid As-Sufah. Ashabus Sufah ini adalah orang yang tidak lagi peduli kepada dunia. Jadi di dalam hadisnya mereka sudah meninggalkan tijarah, perdagangan, sudah meninggalkan ziroah, dan sudah meninggalkan hubungan dengan sesama, hanya melulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada orang seperti itu, temani sama kita. Saya tanya Pak, saya tanya jujur aja jawabannya, ada gak orang seperti itu? Ibadah terus di masjid, sudah meninggalkan dunia, sudah tidak mau lagi seperti orang, terus berdakwah, beribadah, baca Quran, baca tasbih, seluruh fadhailul amal mereka lakukan. Mereka itu seperti ashabus sufah, sudah meninggalkan dunia, sudah tidak lagi tahu hiruk pikuk politik, tidak tahu urusan apa. Yang penting mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya yang disebut oleh Rasul. Kalau ada kelompok itu hadal majlis alladzi umirtu an asbur nafsi mahum, aku justru diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sama mereka, kelompok yang tadi hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus ada. Waliullah yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir, bertasbih, dan membaca Quran, ibadah. Ini memang kalau Bapak sudah ngaji hikam, ya pasti sudah ketemu di bagian kedua, irodatukat tajrid ma iyakul asbab. Kamu sudah menghendaki tidak mau dunia lagi, tapi ada al-asbab, ada at-tajrid, ada al-asbab. Nah, itu kedua-duanya dibenarkan. Ada orang bisa ibadah dengan dunia, ya silakan. Bisa infak, bisa sedekah, bisa bangun masjid 18 miliar, kalau nggak ada uang nggak bisa. Tetapi ada tajrid, ada orang yang tidak mau seperti itu. Tidak mau seperti orang yang tadi gemabor, tidak. Nah, itu sudah Allah sebut di dalam Al-Quran, yaitu kelompok ashabus sufah, yaitu yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ini satu asbab nuzul. Kemudian asbab lain, misalnya asbab nuzul lain, ketika ada orang ibadah di masjid, dia sedang ibadah baca Yasin atau baca Quran surat Kahfi, ya, dengan husu. Ya, para maro'an Nabi SAW kata, mereka ketika lihat Rasul diam. Kalau Nabi SAW, sabda Nabi Muhammad, saya ingin ikut bersama-sama kamu, kenapa diam? Ini satu. Berapa tadi yang ketiga? Ada yang keempat asbab nuzulnya. Ketika Rasulullah keluar bersama sahabat, itu menemukan orang yang kos, yang apa namanya, yang suka bercerita kisah-kisah masa lalu. Lalu ketika Rasul datang, sampai Rasul sampaikan, sesungguhnya aku lebih senang duduk bersama kamu yang menjelaskan cerita-cerita masa lalu dibandingkan dengan orang memberikan hamba saya sejumlah yang cukup banyak. Aku lebih senang duduk sama kamu
Ya kalau sekarang mungkin ketika kita habis maghrib ada ustadz membaca hadis ada kisah sul anbiya gitu ya. Beda dengan Quran tadi, ada pengajian tentang khilafah Rasyidin. Nah, itu kisah-kisah yang memang di Al-Quran. Kita duduk di situ, Rasul sampaikan, aku lebih senang duduk bersama kamu menjelaskan kisah para nabi atau para orang-orang dahulu kala dibandingkan dengan ada beberapa orang yang berimpak mengorbankan hartanya untuk memerdekakan hamba saya. Jadi ini semua berkait dengan asbab nuzul, berkaitan dengan teman setia kita. Dan yang ketiga, ini teman semu. Di mana teman semu? Kita lihat ayatnya. Teman semu itu pertama orang yang zinatal hayati dunia, yang selalu hanya mengejar kehidupan dunia. Karena itu Rasul dilarang, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Kamu tidak boleh berteman sama orang yang hanya mengejar dunia. Ya. Yang kedua, wala tutiman aghfalna qalbahu, orang yang sudah dilupakan hatinya kepada Allah. Dan ketiga, ittabahawa, orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Dan yang keempat, amru puruto. Saya kira 4 kriteria ini kalau kita lihat dalam situasi sekarang, apalagi tadi ada aspek sosial, ya. Aspek sosial itu ada yang saya tahu, garis besar ilmu sosial itu ada sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya. 3 sosial inilah yang memang berhadapan dengan kita. Berdagang, artinya kita berhadapan dengan para pedagang yang tentu saja ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kemudian sosial budaya, budaya, karena manusia punya ilmu maka akhirnya berbudaya. Kenapa dia berbudaya? Sebab ilmunya dimulai dengan adabiyah. Peradaban itu artinya berbudaya, Islam yang tinggi. Jadi kita harus mengembangkan peradaban ilmu, bukan pembiadaban ilmu. Sebab ada peradaban, ada pembiadaban. Kita beradab itu kalau orang sudah punya ilmu. Dan tidak mungkin orang beradab di dunia dan tidak punya kebudayaan tinggi tanpa ilmu. Sehingga faktor sosial ini yang harus kita khawatirkan. Kalau hanya sekadar tadi mengejar dunia atau mengikuti hawa nafsu atau hidup berlebihan, mungkin kita tidak punya sifat yang dipuji oleh Allah, tidak punya adab dengan sesama. Sebab adab yang baik dengan sesama itu sama dengan beradab kepada Allah. Sebab begini Pak, kalau akhlak itu kan secara umum, akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran, kepada sesama, kepada binatang, kepada hewan, kepada pohon-pohon, itu akhlak. Tetapi beradab itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa beradab kepada Allah kecuali orang yang punya ilmu. Sebagaimana Rasul diberikan wahyu sehingga Rasul sampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah menurunkan wahyu kepadaku, aku punya wahyu dan Allah mendidik aku sehingga aku punya adab yang tinggi kepadanya. Nah, kita makanya kita ya sekali lagi tentang teman semu kita, apalagi dari aspek sosial politik. Nah, bagaimana sosial politik? Kita kenal namanya politik, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi. Tahu Pak, pura-pura nggak tahu. Yang ada kepentingan pribadi. Itu saya kira persoalan yang sangat harus dikhawatirkan oleh kehidupan kita. Kalau memang hanya mementingkan urusan pribadi, itu kan individualistis, itulah kapitalis. Padahal di dalam pergaulan, di dalam politik sekalipun, itu tidak hanya untuk pribadi, untuk rakyat. Sebab ada orang yang jadi pejabat, seluruh kekayaannya diharapkan untuk menjadi kekayaan dirinya. Tapi ada juga seorang pejabat, seorang apalah namanya, itu mengorbankan seluruh tenaga, raga dan hartanya untuk kepentingan rakyat. Saya kira yang akan menentukan itu ya rakyatnya sendiri. Sehingga kalau rakyat sudah menentukan bahwa dia baik, karena memang bersifat baik, itu tadi punya adab, ilmu ada sehingga beradab dia. Makanya kita lihat ada pri kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan pri kemanusiaan yang adil dan biadab, bukan, beradab. Adab itu kena punya ilmu sehingga dia berkarir. Itu yang harus dicari oleh kita. Kalau belum ya jangan dulu, harus dicari.
Kalau sudah ada gak usah dicari, udah tinggal milih, begitu kan. Tidak ada kesulitan sebenarnya. Cuman karena tadi ada faktor teman-teman semu yang memang dibujuk rayu oleh 4 hal tadi itu. Pertama, hanya mengejar kehidupan dunia untuk pribadinya. Kedua, memang sudah lupa hatinya kepada Allah. Dan yang ketiga, hanya mengikuti setan atau nafsu. Dan yang keempat, hanya hidup berlebih-lebihan di dalam kemaksiatan. Amru puroto itu Pak? Amru puroto bukan berlebihan dalam beribadah. Isrof itu berlebihan yang karena memang mengikuti ajaran setan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Itu kan isrof itu. Isrof itu berlebihan karena memang setan yang menyuruhnya. Supaya Bapak tidak lupa. Ada gak Bapak kalau berinfak takut miskin atau takut fakir? Di antara Bapak ada gak punya pikiran kalau Bapak berinfak takut fakir atau takut miskin? Satu. Pertanyaan kedua, ada gak di antara Bapak kalau berinfak bisa jadi kaya dan bisa berkah? Saya tidak mendikte Bapak ada dan tidak ada, tapi saya kira bagi dua bapak-bapak di sini. Kalau bapak-bapak sekarang kalau berinfak bisa jadi miskin, memang setan menyajikan kepada kefakiran. Kata setan, kata orang yang nafsu kepada dirinya, jangan infak, nanti kamu fakir. Itu memang setan begitu. Padahal di Al-Quran justru dengan sebab berinfak kita akan menjadi kaya. Coba itu kan beda gitu kan. Nah karena itu ini saya kira contoh saja tadi. Jadi amru puruto berlebihan di dalam masalah persoalan ideologi agama atau berlebihan di dalam masalah sosial, misalnya politik, bisa saja berlebihan di dalam hal-hal lain. Jadi kaitan dengan teman semu itu saya kira ini perlu waspada dan perlu hati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam kebutuhan sesaat. Berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa teman semu ini karena kadang-kadang kelihatannya baik, tahsabu jami'a qulubum satta, dia berbuat baik kelihatannya bersama kita sebagai orang baik, tetapi hatinya tidak sama dengan kita. Itulah yang kemudian nanti jadi semu. Waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang kafir juga memang berteman, mereka bermitra dengan temannya, dengan sesamanya. Kita juga di dalam surat Al-Baqarah At-Taubah, wal mu'minu wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi sama-sama. Mereka juga bersatu dengan temannya, kita juga bersatu dengan teman kita. Nah, maksud saya begini, kita sekarang berteman itu cari yang sepaham dengan kita, seagama dengan kita, sevisi misi dengan kita, sehingga inilah menjadi teman yang setia, teman yang akan menyertai kita di akhirat kelak. Yang terakhir, saya melihat di dalam surat An-Nur ayat 62. Di An-Nur 62 itu Allah berfirman, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', apabila mereka para sahabat bersama-sama dengan Rasul, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', di dalam satu perkumpulan, baik majlis taklim atau berjamaah atau dalam mengatur negara, itu ala amrin jami', lam yadhabu hatta yastadinu, mereka tidak pernah keluar dari konstitusi atau aturan yang ditetapkan, mereka tidak pernah keluar dari lingkar majlis yang sudah disepakati secara teritorial, tidak pernah keluar negara dan tidak pernah keluar arena kecuali yastadinu, mereka minta izin. Tafsir ada dua. Minta izin itu karena ada diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sesuai perintah akan mendapat ridha Allah. Tetapi ada izin mana takdir. Kalau ditakdirkan kita melakukan yang baik, yang tidak baik, berarti kita nanti akan sengsara. Karena itu surat An-Nur ayat 962 ini berkait dengan surat Al-Kahfi ayat 27-28, yaitu menjelaskan tentang pertemanan kita. Sebagaimana Rasulullah berteman dengan sahabat, sahabat juga berteman dengan Rasulullah, sehingga mereka bersama-sama di dunia dan juga bersama-sama di akhirat. Tetapi kalau berteman semu, hanya sebatas berteman tapi tidak dengan hati, maka akan sengsara di akhirat meskipun bahagia di dunia. Nauzubillah min zalik. Saya mengharap kepada bapak-bapak, mudah-mudahan pertemanan kita
memang tidak hanya untuk di dunia, tetapi kita mengharap untuk bisa kembali bertemu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin, itulah mungkin ada sedikit yang saya sampaikan, ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.